Aku masih membahas tentang perjalanan waktu ya. Perjalanan waktu yang seri ke-18 ya teman-teman. Nah, perjalanan waktu ini aku tulis dari seri 1 sampai 20. Yang ini adalah seri ke-18 ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dengar, ada seri 1 sampai 20 dan yang ini baru sampai seri 18. Oke teman-teman, di dalam perjalanan waktu ini yang seri ke-18 ini ya teman-teman, kadang kita menemukan orang-orang yang suka mengusik hidupnya orang. Teman-teman, itulah teman-teman. Kadang kalau kita diusik hidup kita ya teman-teman, kita tidak tanggapi, kita jadi juga kesel ya teman-teman ya. Kalau kita tanggapi, jadi masalah panjang ya teman-teman. Di dalam perjalanan waktu ini memang dunia ini penuh orang-orang yang tidak jelas ya teman-teman. Nah, orang-orang yang tidak jelas itu sering mengusik-usik hidup kita ya. Mungkin keluarga kita tidak masalah ya, ada keluarga lain ya teman-teman. Nah, keluarga dari suami kita, dari istri kita ya, yang kita nggak tahu dasarnya apa ya, suka mengusik hidup kita. Itulah teman-teman, di dalam perjalanan waktu ini kita perlu hikmat marifat yang dari Tuhan ya teman-teman. Di dalam perjalanan waktu kita menemukan orang-orang yang nggak jelas itu ya teman-teman. Kadang tetangga kita, kadang juga orang-orang yang dekat kita, karyawan kita atau siapa yang teman-teman yang kita merasa tidak enak ya teman-teman. Itulah kehidupan ya teman-teman di dalam perjalanan waktu ini ya teman-teman. Kalau kita menemukan orang-orang yang seperti itu, kita harus sabar ya teman-teman. Kita harus ngalah ya teman-teman. Itulah supaya tidak terjadi masalah. Di dunia ini udah banyak masalah ya teman-teman. Kalau kita tidak ngalah, kita tidak sabar ya teman-teman, maka masalahnya jadi panjang gitu teman-teman. Memang dunia ini tidak ada keadilan teman-teman ya. Kita tidak perlu mencari keadilan ya teman-teman. Mungkin kita merasa, loh kok nggak ada keadilan ya. Orang kadang nggak memperlakukan kita secara adil ya teman-teman. Kita nggak perlu cari keadilan teman-teman ya. Dunia ini tidak ada keadilan teman-teman. Kita cari Tuhan aja ya, semuanya beres ya. Dunia ini penuh tidak adilan teman-teman. Orang sekitar kita belum tentu senang sama kita. Kita tidak ini ya teman-teman, tidak semua orang itu menyukai kita ya teman-teman. Ada yang suka, ada yang enggak ya. Yang penting hidup kita tidak mengganggu kanan, tidak mengganggu kiri ya teman-teman. Tidak perlu kita cari keadilan ya teman-teman. Kadang orang juga memperlakukan kita nggak benar ya teman-teman. Sudah dibantu ya, aku pernah bantu orang, ternyata dia malah nusuk aku dari belakang teman-teman ya. Anaknya sudah dibantu, disekolahkan, malah orang tuanya nggak baik sama kita ya, malah mau nyingkirin kita begitu teman-teman. Jadi ya teman-teman, itulah ketidakadilan ya. Mungkin kita tidak diperlakukan oleh keluarga kita, suami kita, istri kita, mertua kita tidak adil ya teman-teman. Tapi kita nggak perlu cari keadilan, kita cari Tuhan aja ya. Setiap perbuatan orang itu ada hukumannya ya teman-teman, ada konsekuensinya teman-teman ya. Nggak semua enak. Pikir kamu berbuat menipu, menjahatin orang, berbuat yang nggak benar sama orang, terus kamu ungkang nggak ada hukumnya. Tidak teman-teman, semua ada hukumnya. Tuhan itu adil ya teman-teman. Manusia mungkin nggak adil, nggak perlu kita cari keadilan manusia ya. Kita cari keadilan Tuhan ya. Dipikir perbuatan buruk ya teman-teman,
itu akan enak gitu, akan ungkang-ungkang enak gitu ya teman-teman. Semua ada konsekuensinya. Aku banyak ngalami itu teman-teman, tapi aku bersandar kepada Tuhan. Kita berdoa ya teman-teman, kita bersandar aja sama Tuhan, sama Allah ya teman-teman, yang memimpin hidup kita gitu. Kalau kita berharap bersandar kepada manusia ya teman-teman, kita akan kecewa. Kalau kita berharap kepada Tuhan ya, kepada Allah kita, kepada Allah kita, Bapa kita yang Maha Kuasa ya teman-teman, semuanya jalan akan pasti dibukakan untuk kita ya. Setiap perbuatan jahat manusia itu ada hukumannya. Sekarang enggak, besok juga ada ya teman-teman. Keadilan ada. Jangan pikir kamu ungkang-ungkang terus lepas tangan, tidak ya. Kalau enggak kamu menuai, apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Anak cucumu akan menuai. Hari ini mungkin kamu enggak nuai ya teman-teman, nanti anak cucumu akan menuai ketidakadilan, menuai keburukan. Aku ada teman ya teman-teman, ada contoh. Orang tuanya itu dulu nenek moyangnya suka menipu teman-teman ya. Ketika berapa tahun kemudian nenek moyangnya sudah meninggal ya, kakek neneknya sudah meninggal. Orang ini cukup pintar, cukup berhasil ya teman-teman. Dan dia cukup baik teman-teman ya. Setiap dia berhasil dia ditipu orang. Ya, setiap dia berhasil bangkit dia ditipu orang. Dia tidak pernah jaya selamanya teman-teman. Jadi setiap dia berhasil ketipu, berhasil ditipu orang. Apa yang terjadi ya? Suatu hari ada seorang hamba Tuhan ya teman-teman menubuatkan dia. Dia bertanya kepada Tuhan, orang ini baik, suka membantu. Ya, orangnya baik sekali, bahkan hamba-hamba Tuhan dibantu. Tapi kenapa orang ini selalu ketipu ya teman-teman? Berhasil selalu ketipu orang, berhasil selalu ketipu orang. Keberhasilan tidak selamanya, keberhasilannya tidak lama ya teman-teman. Dia baru berhasil ditipu orang lagi, berhasil ditipu orang lagi, sehingga keberhasilannya nggak lama. Lalu Tuhan memberi hikmat ya kepada hamba Tuhan ini, bahwa nenek moyangnya dulu suka menipu orang. Itulah teman-teman, ketika nenek moyangnya suka menipu orang ya teman-teman, maka keturunannya akan menerima hukumannya ya teman-teman. Orang yang ditipu itu pasti juga nggak terima kan ya teman-teman. Itulah akhirnya Tuhan kasih keadilan. Jadi kalau kita berbuat jahat kepada orang ya teman-teman, jangan pikir kamu ongkang-ongkang. Anak cucumu akan menerima balasan. Ya, dunia ini memang gak adil, tapi Tuhan itu adil teman-teman. Gitu ya teman-teman. Inilah pelajaran ya bagi kita dalam perjalanan waktu ya teman-teman. Setiap kehidupan kita itu dinilai di dalam perjalanan waktu ya. Setiap apapun yang kita lakukan harus kita lakukan baik-baik ya teman-teman. Gitu dulu ya teman-teman. Inilah perjalanan waktu seri ke-18. Terima kasih teman-teman semuanya.